Kasus darurat apa? Ada apa dengan ayah? Oke, ada apa? Ayahku di luar berdarah. Fabio Cimentili ditemukan oleh putrinya Isabella dalam kondisi penuh luka tusuk. Bisakah kamu membangunkannya? Oh tidak, aku tidak bisa menyentuhnya. Dia senang lagi dan benar-benar menakutiku. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Tidak, aku baru pulang dari sekolah. Darah ada di mana-mana. Oke, aku memang dapat bantuan soal ini. Ayah, tolong ayah. Tidak, aku sudah berhenti. Aku gemetar, aku guncang. Kasus ini berkembang dengan cara yang belum pernah kulihat. Banyak lapisan yang harus dikupas penyelidik untuk menemukan kebenaran. Mereka dibawa ke mobil polisi yang diawasi video dan audio. Monica Sonia Cimentili. Fabio Cimentili. Apa ini keluarkan aku dari mobil? Woodland Hills, ini adalah komunitas pinggiran kota yang tenang dan damai. Terletak di lembah San Fernando, di antara pegunungan Santa Monica dan kota Los Angeles. Namun, ketenangan itu sirna saat penata rambut selebriti Fabio Cimentili ditemukan oleh putrinya yang berusia 16 tahun Isabella di teras. Berdarah dan tak sadar diri. Isabella, setelah melihat ayahnya terluka di teras, langsung menghubungi 911 911. Mereka memintanya menemui Fabio dan mencoba menyadarkannya. Dia terlentang di lantai? Tidak, dia bersandar di atas kursi. Dia seperti menunduk di atas kursi. Panggilan telepon yang dilakukan Belen ke 911 benar-benar memilukan. Yang kamu dengar di sana adalah seseorang yang benar-benar dalam keadaan syok dan putus asa. Dia sangat ingin membantu ayahnya dan masih mencoba memahami apa yang dilihatnya. Bisa tolong balikan tubuh Monto jadi telentang? Kita harus lakukan itu. Akan ku coba. Kamu melakukan dengan baik. Ya, lanjutkan. Aku tidak bisa, ayah, maaf. Maafkan aku, ayah. Sulit membayangkan bagaimana rasanya remaja pulang ke rumah. Aku terkejut melihat ayahku sangat terluka. Menurutku saat sesuatu terjadi di rumah itu menghancurkan rasa aman kita. Menurutku kita semua merasa akan aman saat sudah di rumah. Petugas darurat tiba di lokasi dan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mencoba menyelamatkan nyawa Fabio. Tapi sudah terlambat, dia dinyatakan meninggal. Saat itulah detektif Ryan Verna masuk cerita dan menerima panggilan ke rumah Cimentili. Kami tiba di lokasi yang sudah diamankan dengan pemadam kebakaran dan polisi telah berada di sana. Garis polisi juga sudah terpasang. Monica dan kedua putrinya berada di seberang jalan di rumah tetangga. Dapur langsung mengarah ke teras tempat tubuh Fabio berada. Ada banyak darah di area teras. Fabio terluka di area vital. Jika ada yang ingin membunuh, luka tusuknya ada di leher, jantung, dan arteri femoralis. Ia kehilangan banyak darah. Kantor Koroner Los Angeles menyimpulkan kasus ini adalah pembunuhan akibat luka benda tajam. Kini Fabio Cimentili dikenal sangat dicintai klien, teman, dan keluarganya. Jadi polisi harus menyelidiki latar belakangnya untuk mencari tahu siapa yang sangat ingin dia mati. Fabio Cimentili adalah eksekutif di perusahaan Wella. Mereka bernaung di bawah Procter dan Gamble. Dia influencer di kalangan penata rambut, terkenal menata rambut selebriti papan atas Hollywood. Dan dia bukan hanya selebriti yang menata rambut orang-orang terkenal seperti Jennifer Lopez atau Jackie Chan. Dia adalah suami yang sangat setia dan ayah yang penuh kasih untuk 3 anak, 1 dari pernikahan sebelumnya, Luigi, dan 2 putri, Jessica dan Bella, dari istrinya, Monica. Monica Cimentili, istri Fabio, bertemu di Toronto dan menikah pada 1997. Dia pernah jadi klien dan penata riasnya. Dia mendukung Fabio dan pindah ke Amerika Serikat bersamanya. Selamat datang di Hollywood.
Bagi siapapun yang melihat dari luar, mereka benar-benar menggambarkannya secara keseluruhan sebagai kisah cinta. Anak-anak bercerita tentang melihat ibu dan ayah menari di dapur setelah ayah pulang kerja, dia memanggil ibunya Ratu. Dan kamu tahu orang-orang yang mengenalnya merasa bahwa dia sangat beruntung, begitu juga Monica, bahwa mereka memiliki pernikahan impian, keluarga yang sangat bahagia. Beberapa minggu sebelum pembunuhan, mereka bersiap merayakan ulang tahun pernikahan ke-20. Detektif mewawancarai istri Fabio, Monica, serta kedua putri mereka, Jessica dan Isabella, di rumah tetangga. Wawancara-wawancara itu terutama dilakukan untuk mengetahui apa yang telah mereka lakukan hari itu dan rentang waktunya untuk mencari tahu. Apakah ayah mereka punya musuh? Apakah ada seseorang yang Anda tahu berkeliaran di sekitar rumah yang seharusnya tidak ada di sana? Saat mewawancarai Monica, setiap jawaban tentang Fabio selalu sama. Fabio tidak punya musuh atau masalah, dia orang baik. Kami menanyakan apakah dia punya penguntit, pacar, atau hal lain, dan dia menjawab, "Suami saya adalah pacar saya." Setelah membersihkan tempat kejadian perkara, para penyelidik menyadari bahwa penyerang ini juga merampok rumah keluarga Cimentili. Jadi sekarang mereka harus bertanya-tanya, apakah ini kejahatan acak yang benar-benar salah? Ada beberapa bukti bahwa rumah tersebut telah diacak-acak. Monica mengatakan bahwa dia pikir mungkin ada beberapa perhiasan yang hilang. Dia pikir mungkin ada $11.000 yang hilang-hilang. Bukti yang ditemukan sebenarnya adalah hal-hal yang tidak ada, seperti sistem kamera di rumah dan kamera di luar. Kami menemukan kotak itu seharusnya di garasi, tapi sudah diambil. Digital video recorder terletak di atas lemari tinggi, dekat pintu masuk dari garasi ke rumah utama, dengan kabel-kabel tergantung di dinding. Monica bilang hanya Fabio yang tahu cara mengaksesnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu dan tidak punya ide bagaimana cara kerjanya atau cara mengoperasikannya. Kini hampir semua orang punya kamera keamanan sehingga penyelidik mencari rekaman keamanan penyerang di sekitar lokasi. Tetangga merekamnya lewat sistem keamanan. Dua sosok ini tampak seperti pria yang berlari di jalan sekitar waktu itu. Kita melihat dua orang itu berlari ke rumah itu. Sebelum pembunuhan, para tersangka mengenakan sweatshirt berkerudung yang kebesaran dengan tudung yang dikencangkan hingga hanya menyisakan lubang sebesar ini, sehingga wajah mereka tidak terlihat. Tidak banyak yang bisa kamu lihat dari orang tersebut selain pakaiannya. Dan orang-orang ini berlari dengan tujuan mereka bukan sedang jogging. Berdasarkan video, tampaknya mereka tersangka kita. Ada satu momen lain yang tertangkap kamera dan menarik perhatian penyelidik. Kami melihat orang itu memakai sweatshirt hijau khas, pergi dari lokasi setelah pembunuhan. Porsche 911 hitam Fabio Cimentili. Berat rekaman kamera keamanan tetangga, penyelidik mengetahui para pembunuh hanya butuh 7 menit melakukan serangan. Fabio merusak rumah itu dan kabur dengan Porsche miliknya. Lama waktu kejahatan ini membuat kami yakin pembunuhan Fabio Cimentili sudah direncanakan. Dan untuk membuatnya terlihat seolah-olah terjadi perampokan. Dan seperti kebanyakan kasus pembunuhan, tubuh Fabio memberikan petunjuk lain bagi para penyelidik. Biasanya, dalam insiden dengan senjata tajam, Anda akan melihat luka-luka defensif. Seolah-olah seseorang mengangkat tangan mereka untuk menghentikan serangan dan mereka terluka atau tergores. Fabio tidak memiliki luka seperti itu, jadi ini tampak serangan mendadak. Tempat kejadian perkara memberi penyelidik banyak informasi tentang kemungkinan kejadian saat dan setelah pembunuhan. Di dapur, ada transfer darah, beberapa jejak sepatu berdarah, dan juga beberapa tetesan darah. Tetesan darah itu menarik perhatian kami. Tetesan itu tampak seperti cipratan darah dari seseorang yang berjalan dengan luka. Kami yakin darah itu terkait dengan pembunuh kami. Bukti darah sedang diproses. Fabio Cimentili dimakamkan keluarga dan teman-teman. Dan disinilah sesuatu yang sangat aneh terjadi saat acara peringatan. Dan yang tentu saja dipenuhi oleh teman dan keluarga yang berduka. Beberapa orang menyadari ada seorang pria yang datang, yang tidak dikenal oleh siapapun.
Orang-orang penasaran siapa dia, apa yang dilakukannya di sana, dan kenapa sering bersama Monica. Salah satu teman Monica dan Fabio ada di sana dan melihat seseorang yang tidak mereka kenal. Dia akhirnya memotret orang ini dan mengirimkannya ke kami. Pria misterius di upacara itu juga memakai perban di jarinya. Ketika kami menerima fotonya, dia mengatakan bahwa dia percaya nama orang itu adalah Rob, bahwa dia mungkin berhubungan dengan teman-teman raket atau teman gym yang dimiliki Monica. Polisi berhasil mengidentifikasi orang yang hadir di upacara peringatan itu. Robert Baker adalah instruktur racquetball Monica Cementelli dan beberapa temannya. Ada banyak hal yang terjadi dalam penyelidikan ini secara bersamaan. Jadi, saat pihak berwenang sedang menyelidiki pria bernama Rob ini, mereka justru menemukan Porsche milik Fabio yang dicuri. Porsche Fabio ditemukan beberapa mil dari lokasi pembunuhan. Porsche itu ditinggalkan pada malam pembunuhan dan dilaporkan tetangga setelah terparkir beberapa hari. Sesampai di sana, kami langsung melihat bukti darah di kendaraan, tepatnya di panel pintu. Penegak hukum melakukan analisis DNA terhadapnya dan hasilnya cocok. Kecocokan itu adalah Robert Baker, orang yang juga hadir di peringatan Fabio. Darah utama yang cocok dengan Rob Baker ditemukan di Porsche, dengan sedikit di rumah, tapi sebagian besar ada di Porsche. Robert Baker muncul. Jika pernah dihukum kejahatan berat, DNA-mu ada di Kodis. Mereka pun bertanya, siapa Robert Baker? Dulu, di usia akhir belasan hingga awal 20-an, dia pernah jadi polisi militer. Dia diberhentikan secara tidak hormat dari militer karena dia berselingkuh dengan putri dari istrinya saat itu. Jadi dia sempat dipenjara karena hal itu. Dia pernah punya catatan kriminal pelanggaran seksual dan terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual. Setelah keluar dari militer, dia terlibat dalam industri film dewasa, di mana putri yang pernah dia ganggu itu menjadi salah satu aktris film dewasanya. Masa lalunya memang penuh masalah. Rob Baker sekarang menjadi tersangka utama pihak penegak hukum dalam kasus pembunuhan Fabio Cementelli. Terlepas dari apa yang terjadi di dalam rumah, Rob Baker seharusnya tidak pernah berada di dalam Porsche milik Fabio. Kami tahu Porsche itu ada di rumah sebelum pembunuhan terjadi. Kami bisa melihat Porsche itu meninggalkan lokasi pembunuhan melalui rekaman video, dan kami menemukan darah Rob Baker di dalam Porsche tersebut. Anda tahu kapan Rob Baker melukai dirinya sendiri? Kita tahu itu pembunuhan dengan benda tajam, kan? Karena alasan itu, Rob Baker sangat mungkin pelakunya. Para penyelidik segera mengawasi Baker. Dari pengawasan, Monica Cementelli tampak berdandan seperti akan keluar malam dengan Rob Baker. Penyelidik menemukan dia tak hanya pelatih racquetball Monica, tapi juga kekasihnya. Kasih sayang terlihat di antara mereka, dan Monica juga menunjukkannya kepada orang lain, seperti seorang penjaga keamanan di salah satu bar. Itu bukan perilaku yang biasa ditunjukkan oleh seorang janda yang sedang berduka. Itu membuat kami fokus pada Monica dan tindakannya. Ingat, jika sudah menikah dan selingkuh, sebaiknya berdoa agar pasangan tidak meninggal. Jika kamu berselingkuh, mereka akan langsung mengira kamu punya motif melakukan kejahatan ini. Ada Monica Cementelli yang disebut punya hubungan spesial dengan Fabio. Tapi ketika kamu menyelidiki lebih dalam, ternyata dia sebenarnya sedang menjalani hubungan cinta yang sangat panas dengan Robert Baker. Ingat, hubungan ini tetap berlanjut setelah dia meninggal, bahkan masih bertemu dan berfoto bersama. Sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang menderita. Dalam bentuk apapun akibat kehilangan suaminya. Kami menjadwalkan janji dengan Monica setelah pengawasan dimulai pada 21 Februari 2017. Dan selama wawancara itu, kami mewawancarai dia, kami juga mewawancarai Jessica yang juga berada di rumah saat itu. Jessica mengatakan kepada kami bahwa pada suatu waktu, Rob Baker pernah menginap semalam di rumah itu sebelum pembunuhan terjadi beberapa bulan sebelumnya. Rob minum terlalu banyak dan perlu tidur di rumah itu untuk menghilangkan mabuk. Saat kami tanya Monica tentang Rob hari itu, Monica berusaha keras menghindari membicarakan Rob Baker. Tapi kami mengarah ke situ, kami berkata, nah, kamu main racquetball, apa kamu ikut liga?
dan siapa saja yang main. Lalu dia berkata, "Oh, saya rasa namanya Rob." "Ya Rob, seingat saya nama belakangnya Baker." Kami bertanya, "Apakah Rob pernah ke rumahmu?" "Tidak, Rob belum pernah ke rumah saya." "Oke, apakah Rob pernah mengendarai Porsche 911? "Tidak, dia tidak pernah mengendarai Porsche 911. Jadi kalau kita gabungkan semuanya, kita tahu Rob Baker pernah ada di sana karena darahnya ada di sana. Kita tahu Rob Baker pernah ada di mobil itu karena darahnya ada di sana." Kami tahu bahwa kami mendapatkan cerita dari Monica dan cerita itu tidak konsisten dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dengannya. Sekarang, setelah wawancara polisi, para penyelidik terus mengawasi baik Monica maupun Robert Baker, termasuk aktivitas media sosial mereka dan ponsel mereka. Monica saat itu menjalani kehidupan ganda. Publik menganggapnya janda yang berduka. Dia membuat postingan di Instagram, menurut saya hampir setiap hari, tentang betapa dia merindukan suaminya. Namun secara pribadi, kita tahu ada hubungan penuh nafsu dengan Rob Baker di balik layar. Saat dia memposting ini di Instagram untuk publik, kamu tahu dia sangat marah dan sedih. Dalam beberapa menit, dia mengirim foto telanjangnya ke Rob Baker. Salah satu temannya bilang Monica kadang pemalu saat obrolan nakal di antara teman. Namun dari hasil penyelidikan justru sebaliknya. Bersama Robert Baker, dia pergi ke toko barang bekas dan membeli pakaian provokatif. Mereka terlibat dalam hubungan seksual yang rumit, dan menurutku perbedaannya, bahkan di antara mereka yang berselingkuh, sangat luar biasa. Dalam hal betapa berbedanya dia, baik dari penampilan, perilaku, maupun hampir di setiap aspek kehidupannya. Saat bersama Robert Baker dibanding keluarganya, Data dari ponsel Monica dan Baker memberikan wawasan lebih dalam tentang hubungan mereka. mereka akhirnya menemukan banyak sekali pesan teks dan berbagai macam pesan antara keduanya. Ketika kamu melihat perselingkuhan mereka, itu berlangsung lebih dari setahun sebelum Fabio dibunuh. Ada ribuan dan ribuan komunikasi antara keduanya. Ketika dia dan Rob pertama kali mulai berbicara satu sama lain, mereka berkomunikasi melalui cara tradisional, saling mengirim pesan teks. Seiring hubungan mereka semakin dekat, mereka mulai menggunakan Viber, yaitu aplikasi pesan transkripsi. Ketika para penyelidik memeriksa pesan-pesan Viber itu, jumlah pesan yang dikirim dan diterima oleh Rob Baker dan Monica Cimentilli sangat banyak, mencapai ribuan setiap bulannya. Robert Baker dan Monica Cimentilli terus berkomunikasi. Malam pembunuhan, semuanya berubah. Viber ditinggalkan tanpa alasan jelas, kini mereka pakai WhatsApp. Dan ada satu aspek lain dari perilaku Monica. Persepsi saya tentang Monica dan perasaannya terhadap keselamatannya dan keselamatan keluarganya adalah bahwa dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Setiap kali bicara dengan Monica, kami selalu tanya, "Monica, sudah pasang ulang sistem kamera?" Dia mengganti kunci pintu, tapi tidak pernah mengganti sistem kamera di rumah itu. Jika terjadi sesuatu di rumah, saya akan langsung pasang kamera. Saya akan memohon, meminjam, atau bahkan mencuri demi memastikan keluarga saya aman. Dan bagi kami, alasannya tidak mengganti kamera adalah karena asuransi belum cair. Itu jadi peringatan besar bagi kami sebagai penyelidik. Dan Anda ingat bagaimana Monica mengatakan kepada penyelidik bahwa dia tidak tahu cara mengakses sistem digital video recorder yang berisi rekaman keamanan dari kamera di rumah itu? Penyelidik menemukan sesuatu yang lain. Ada data di ponselnya yang menunjukkan bahwa dia memberikan nama pengguna dan kata sandi kamera pengawasnya kepada Rob Baker. Dipastikan bahwa dia adalah orang di email perusahaan keamanan saat pemasangan kamera yang menjelaskan cara akses jarak jauh ke kamera. Dan kemudian dipastikan bahwa data dari perangkatnya menunjukkan bahwa dia benar-benar mengakses kamera-kamera tersebut pada hari pembunuhan dan tidak pernah mengakses kamera-kamera itu selama berbulan-bulan sebelumnya. Dan ini terjadi saat dia sedang berada di target bersama alibinya dan tidak sedang berada di rumah. Alibi Monica saat pembunuhan adalah dia berbelanja di Target, tapi ada masalah dengan alibi itu.
Pada hari Fabio dibunuh, Monica pergi ke target kurang dari 1 jam sebelum pembunuhan. Saat berada di target, ada rekaman video pengawasan yang diambil dari tempat parkir yang menunjukkan dia bertemu dengan Robert Baker. Setelah itu, dia memarkir ulang kendaraannya, lalu masuk ke target. Saat dia keluar dari target, dia terlihat sedang melihat ponselnya, sampai-sampai dia hampir menabrak sesuatu dengan keranjang belanjanya. Itu adalah saat yang persis ketika dia sedang melihat kamera pengawas video di ponselnya. Anda bisa melihat bahwa cap waktu pada video tersebut sesuai dengan semua yang terjadi pada saat itu. Ada banyak data keluar dari ponselnya karena ia memakai aplikasi menonton kamera video, itu bukti tidak langsung. Mengapa dia menonton video itu? Namun, jika ditambah konteks bahwa sudah berbulan-bulan tidak diakses, mengapa dia melihat kamera hari ini setelah bertemu Rob Baker? Dia juga menghubungi Bella dan memberitahunya bahwa sebelum pulang setelah sekolah, kacamata resepnya sudah siap. Dia memintanya mengambil kacamata itu sebelum pulang. Menurutku, ini jelas caranya menunda putrinya pulang. Jadi Bella sampai di rumah sekitar 1 menit setelah pembunuhan terjadi, lalu Monica tiba di rumah tak lama setelah itu. Jadi ini benar-benar situasi yang berisiko. Kamu mungkin penasaran apa yang terjadi jika Bella pulang? Apakah mereka juga akan membunuhnya? Hai Julie, ini Monica Cimentili. Kita sudah bicara hari ini soal rencana saham mendiang suami saya. Bukti perilaku lain setelah pembunuhan adalah seberapa cepat dia mulai fokus pada uang dan polis asuransi jiwa, serta seberapa cepat hal itu bisa terjadi. Saat kami bertanya pada Monica soal asuransi di awal kasus ini, kami menanyakan apakah suaminya punya asuransi jiwa. Dia menjawab tidak tahu. Pengacara saya punya formulir yang Anda kirimkan kepada saya, tapi kami hanya ingin tahu, saya perlu tahu apakah saya penerima manfaatnya, apakah ada penerima manfaat atau bagaimana. Kami harus ke pengadilan dan saya bingung langkah berikutnya. Tolong beritahu jika Anda tahu siapa penerima manfaatnya. Di balik layar, Monica, dia sudah tahu ada asuransi jiwa. Mereka sedang menelepon, mereka berusaha mendapatkan uangnya. Hai, saya Monica Cimentili, menelepon atas nama mendiang suami saya, Fabio Cimentili, mengenai kaos kakinya dan kegunaannya. Pengacara saya tidak bisa menghubungi siapapun, pengacara negara bagian saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika Monica mendapat uang asuransi jiwa itu, nilainya sekarang pasti lebih dari $2 juta. Detektif yakin punya cukup bukti tidak langsung yang mengaitkan Monica Cimentili dengan pembunuhan suaminya, Fabio. Penegak hukum yakin dia melakukan kejahatan itu karena beberapa alasan. Salah satunya karena polis asuransi jiwa Fabio, juga agar dia bisa melanjutkan hubungannya dengan Robert Baker. Monica terkait kasus ini lewat banyak bukti tidak langsung. Jika hanya ada satu bukti, Anda bisa mengabaikannya. Namun, jika ada ratusan bukti tidak langsung yang mengarah ke satu orang, Anda harus memperhatikannya. Pada 14 Juni 2017, polisi secara resmi menangkap Rob Baker dan Monica Cimentili atas tuduhan pembunuhan. Saya tahu, dengarkan, jangan dengarkan, harus segera cari pengacara. Mereka dimasukkan ke mobil polisi dengan pengawasan video dan audio. Operasi dilakukan oleh Divisi Perampokan dan Pembunuhan. Jadi ini bukan sekadar menangkap dan membawa ke penjara. Surat perintah fiktif diumumkan lewat komunikasi agar Monica dan Rob Baker tahu bahwa dia memiliki surat perintah penangkapan aktif atas pembunuhan Fabio Cimentili. Dan semua itu digunakan sebagai semacam sandiwara untuk dimasukkan ke dalam pikiran mereka untuk melihat apa yang akan mereka katakan saat mereka berada di mobil itu bersama-sama. Nomor 2, Monica. Sonia Cimentili dicari atas kasus 187 pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan terhadap Fabio Cimentili. Apa ini? Keluarkan aku dari mobil ini. Mereka mengatakan hal yang berat. Mereka membahas seseorang yang bicara. Biasanya, orang yang ditangkap karena membunuh suaminya tak akan bilang ada yang bicara. Mereka akan berkata, aku tidak melakukan ini gila, aku tidak melakukan ini.
Apa yang sedang terjadi? Sam, ya, Aku sudah dengar. Ini apa? kamu dituduh pembunuhan dan ada surat penangkapan. Suamiku dibunuh 5 bulan lalu. Dengar, saya sangat menyesal atas kehilanganmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang bisa saya katakan adalah, kamu punya surat perintah penangkapan, dan saya akan menelepon sekarang juga. Ya Tuhan. Pembesaran mereka menunjukkan bahwa ada kedekatan di antara mereka berdua dan bahwa mereka harus merahasiakannya. Segera cari pengacara. Oke, carikan kamu pengacara. Jangan bilang ke siapa-siapa. The lawyer immediately. Rob Baker dan Monica Cimentili, keduanya didakwa dengan pembunuhan dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Setelah Robert Baker dan Monica Cimentili masuk, penyidik mewawancarai Monica di kantor polisi Van Nuys. Aku tidak percaya itu. Aku tidak percaya kalau Rob melakukan itu. Monica bilang dia tak yakin Rob Baker terlibat pembunuhan itu. Satu-satunya hal lain yang bisa kupikirkan adalah DNA-nya ada di rumahku mungkin saat aku memukul tangannya dan kami bermain raket bola. Aku membawa handuk itu pulang, menunjukkannya pada suamiku, dan dia bilang tak perlu mencucinya, akan dibuang saja. Dia mengarang cerita bahwa, oh ya, darahnya ada di rumah karena mereka bermain raket bola hari itu, dan dia memukul Rob Baker dengan raket-raket bola yang membuatnya berdarah. Darahnya menempel di handuk dan kemungkinan terbawa ke rumah. Sepertinya cerita itu dibuat sebelum mereka ditangkap. Meski Monica dan Baker sudah ditahan, penyelidik tetap menemukan cara cerdik mempertemukan dan membuat mereka berbicara. Monica Cimentili dan Robert Baker ditempatkan di sel penjara kecil berdekatan saat ditahan untuk sidang dan diawasi dengan peralatan audio. Tetap semangat dan kuat sayang. Aku butuh kamu seperti kamu butuh aku. Semoga mereka memberimu jaminan. Tidak ada yang baik dari semua ini, baik untukku maupun untukmu. Kita seharusnya tidak berada di sini, ya kan? Kita tak seharusnya di sini. Aku tahu bro, aku tahu. Jadi kita lanjut saja. Oke. Pembicaraan terdengar sampai soal tetap menjalani program. Rob Baker bilang, jika perlu, dia siap menanggung akibat dan berbohong untuknya. Jangan biarkan siapapun membohongimu. Seperti yang kukatakan, aku akan melakukannya. Bersamamu, mendukungmu, dan jadi sahabat terbaikmu. Kamu dengar? Iya. Baiklah, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tidak, aku mengerti maksudmu. Percakapan ini membahas bagaimana. Saat menghitung malam di penjara, petugas datang dan berkata, "Hei, Nona Cimentili," menanyakan penghitungan. Dia kesal karena orang itu harusnya memanggilnya Nona Baker. Mereka banyak merencanakan pernikahan, ada sisi fantasi, apalagi melihat situasi yang mereka alami sekarang. Mereka melakukan semacam rangsangan seksual bersama, mereka saling menyatakan cinta. Jadi rekaman yang diambil dari beberapa percakapan antara mereka berdua benar-benar memberatkan. Ini benar-benar menunjukkan sisi konspirasinya dari sudut pandang hukum. Suatu kali, tabung pasta gigi tertinggal saat penampilan di penjara. Tabung pasta gigi ditemukan Departemen Sheriff Los Angeles County dan diketahui berisi sperma Rob Baker. Dalam hubungan ini ada ketidakdewasaan hingga batas tertentu. Itu bagus. Kamu mau lihat punyaku? Yakin? Oke. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak bisa melihatnya, aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Apa yang tertulis di sana? Monica sedang berbicara dengan salah satu putrinya. Dia mengangkat rambutnya, menunjukkan tato ride or die di leher belakangnya dan bangga akan itu. Kamu tak bisa melihatnya. Tertulis Ride or die. Aku hanya bercanda, ini pena. Aku ingin bercanda denganmu. Dia tampak pamer ke putrinya. Yang terlihat adalah hubungan Monica dengan Robert Baker benar-benar telah menutupi segalanya dalam hidupnya, termasuk perhatiannya pada putri-putrinya. Jadi ini karena pandemi COVID-19 dan sidang pra-peradilan, persidangan Monica dan Baker tertunda selama 6 tahun. Lalu Baker melakukan sesuatu yang mengubah segalanya.
Pada Juli 2023, Robert Baker mengaku bersalah di pengadilan atas pembunuhan Fabio Cimitili. Mengaku bersalah langsung di pengadilan artinya masuk sidang tanpa kesepakatan dengan jaksa dan mengubah pengakuan menjadi bersalah. Selama 6 tahun, Robert Baker menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Fabio. Tepat sebelum persidangan dimulai, dia berubah pikiran dan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, sehingga memutuskan tidak melanjutkan ke persidangan. Saya yakin itu mengejutkan jaksa, mungkin jadi kejutan besar. Itu sangat mengacaukan kasus ini. Saat itu, Robert Baker dan Monica Cimentili diadili bersama dalam kasus yang sama. Jadi, Anda akan melihat Rob Baker dan Monica Cimentili duduk berdampingan di meja terdakwa. Setelah Rob Baker mengaku bersalah di pengadilan, segalanya berubah. Kini Monica Cimentili duduk sendirian. Kasus ini menjadi jauh lebih sulit karena kami memiliki bukti langsung yang menunjukkan bahwa Rob Baker terlibat dalam pembunuhan Fabio Cimentili. Kami tidak memiliki itu pada dirinya, kami hanya punya bukti tidak langsung. Robert Baker penuh kejutan karena dengan langkah yang tidak biasa, dia memutuskan untuk menulis surat kepada para pengacara atas nama Monica. Jika dikaitkan dengan rekaman penjara yang kami miliki, dia berkata pada Monica akan menanggung akibatnya, berbohong, dan melakukan apa saja demi mengeluarkannya dari sini. Saya pikir ini sangat penting, karena yang terjadi selanjutnya adalah Anda mendapatkan surat yang dikirimkan ke pengacara Monica, di mana Rob Baker menulis dan mengatakan bahwa dia sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Monica tidak tahu apa-apa, kata Rob Baker. Dia ke rumah Cimentili untuk meninggalkan surat cinta pada kaca depan mobil Monica. Pada saat itu, dia dihadapkan oleh Fabio Cimentili dan demi membela dirinya sendiri, dia harus menikam Fabio Cimentili. Itu tidak sesuai dengan fakta-fakta kasusnya, tapi itu memberikan alasan yang masuk akal bagi Monica untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Menurut saya itu memaksa mereka mengambil pendekatan lebih luas dalam mengumpulkan bukti. Awalnya ada satu aspek kejahatan ini yang membingungkan pihak berwenang. Kemudian ingat rekaman dan siapa saja di dalamnya. Saat itulah para detektif mendapatkan terobosan besar dalam kasus ini. Sepanjang penyelidikan kematian Fabio Cimentelli, mereka berhasil melacak Robert Baker dengan cukup cepat. Namun pada awalnya mereka tidak memiliki nama orang tak dikenal yang bersama Robert Baker saat pembunuhan terjadi. Namun sebelum sidang Monica Cimentelli ini mereka sudah menemukan orang itu. Ada bukti pembayaran kepada Christopher Austin. Christopher Austin adalah orang kedua yang terlihat berlari ke rumah dan terlibat langsung dalam pembunuhan itu. Data penerbangan menunjukkan dia terbang dari Alaska ke California dan berada di sana saat pembunuhan. Dia tiba sehari sebelum pembunuhan dan kembali ke Alaska pada malam pembunuhan itu. Saya benar-benar sedih berada di sini. Saya mengerti sejujurnya pada Anda. Ini bukan bagian favorit dari pekerjaan kami. Saya tidak bisa bilang. Kadang-kadang hal-hal terjadi, tapi kamu tahu, kita semua manusia. Oke, kamu kelihatan seperti orang baik. Ayah, Chris Rosen dan Rob Baker adalah teman. Dia paman besar Christopher Austin saat pembunuhan itu, dan sebelumnya, Christopher sangat menghormati Rob Baker. Dia akan menyuruh Chris Rosen mengambil makanan dan melakukan pekerjaan kecil lainnya yang diperlukan. Sejujurnya detektif, saya selalu berusaha berbuat baik. Dan pada suatu hari saya terlibat dalam sesuatu yang mengerikan dan saya sudah menangis. Ini menunjukkan sebaik apapun kebaikanmu, satu kesalahan besar bisa membuatnya tak berarti. Dia bercerita bahwa temannya Robert Baker telah mendekatinya, mengatakan bahwa dia butuh bantuan. Awalnya mengatakan bahwa Monica berada dalam hubungan yang penuh kekerasan dan dia butuh bantuannya. Dia ingin dia menjadi orang yang berjaga-jaga. Dia memberi isyarat akan mendapat keuntungan finansial sehingga Christopher setuju membantu Robert Baker melakukan pembunuhan ini. Dia berkata, kita akan melihat ini. Oke. Jadi 1, 2, 3 kita mulai. Apa maksudnya, Goldo? Kenapa kamu melakukan itu? Saat aku mendengarnya. Ya, itu bukan karena terluka.
Ya, aku tahu. Apa kau sempat menghentikannya? Aku tahu ini sudah lama membebanimu. Tapi ini penting untuk kami ketahui. Tapi darimu, Edward, apa yang aku minta? Berapa kali kamu menikamnya? Oke, di mana? Christopher Austin menyebut, saat mereka tiba di rumah Cimentili, pintu depannya tidak terkunci. Rob Baker sudah tahu pintu depan akan terbuka. Mereka masuk rumah, lalu cepat ke halaman belakang. Christopher Austin menahan Fabio Cimentili, sementara Rob Baker menusuk. Chris Ross mengaku menusuk Fabio Cimentili sekali, lalu mereka mengacak-acak rumah itu, masuk ke mobil dan melarikan diri. I'm a horrible person. He told me I wasn't. He said it's not your fault. Kamu orang baik. And I was so mad. Aku dengar kamu dengar kalau aku di sini. Dia ditangkap, dihukum, dan setuju bekerja sama melawan Monica Cimentelli. Oranza adalah kasus pembunuhan yang akan terlihat sangat mirip seperti film Hollywood, kecuali ini adalah kenyataan. Kamu akan belajar banyak tentang terdakwa Monica Cimentelli. Kamu akan mengetahui tentang kebohongan dan penipuannya, dan pada akhirnya pembunuhan Fabio Cimentelli, suaminya yang setia hampir 20 tahun. Kasus dari jaksa penuntut cukup sederhana. Mereka berargumen bahwa Monica Cimentelli memiliki motif untuk membunuh suaminya, yaitu kebijakan asuransi jiwa karena dia berselingkuh, ingin meninggalkan suaminya, dan perselingkuhan berlanjut. Sejak awal kasus ini 7,5 tahun yang lalu, kami tidak pernah sekalipun membantah hal itu. Monica Cimentelli mungkin membuat kesalahan paling fatal dalam hidupnya ketika dia menjalin hubungan gelap dengan Robert Baker. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Monica ingin Fabio mati atau bersekongkol untuk membunuhnya. Pihak pembela berargumen bahwa setiap kali seseorang berselingkuh, itu tidak berarti mereka melakukan pembunuhan. Mereka berargumen bahwa Robert Baker bertindak sendiri, bahwa tidak ada bukti yang menetapkan, di luar keraguan yang wajar, bahwa Monica Cimentelli terlibat. Pihak penuntut memanggil saksi utama mereka, Christophorus Austin, ke mimbar saksi dan menanyakan kepadanya tentang dugaan peran Monica Cimentelli dalam pembunuhan ini. Apa rencananya? Rencananya adalah untuk membunuhnya. Itu yang dikatakan Baker kepada saya. Dia kaya, ingin pergi dan akan dibayar. Apakah dia menyebut uang asuransi secara spesifik? Dia bilang setelah dapat uang asuransi, kita akan baik-baik saja dan punya banyak uang. Tapi dari mana asalnya? Apakah dia memberitahumu bagaimana dia tahu Fabio akan sendirian di rumah? Tidak, katanya. Itu pesan teks. Dia agak terkejut. Dia bilang sendiri di rumah dan akan membiarkan pintunya. Waktu dia bilang dia melakukannya, apa dia sebutkan siapa dirinya? Terdakwa. Saat tiba di pintu depan, apakah pintunya tidak terkunci? Memang benar pintunya tidak terkunci. Chris Rustin bersaksi bahwa dia pernah ke rumah Cimentelli sebelumnya. Bahkan, pada suatu kesempatan dia pergi ke sana bersama Robert Baker dan Monica Cimentelli sedang berada di rumah. Dia menunjukkan rumah itu kepada mereka agar mereka tahu seperti apa rumahnya, dan dia bahkan memberi mereka pizza agar mereka merasa akrab dengan rumah tersebut. Bahwa Robert Baker dan dirinya juga terlibat dalam kejahatan ini. Apa yang terjadi saat kami masuk pintu itu? Baker menutup mulutnya. Mereka mulai menikamnya. Aku menutup matanya. Aku yang paling dulu memulai. Jadi kamu dipanggil lalu menikamnya sekali. Di mana itu terjadi? Di leher? Apakah dia masih duduk di kursi? Ya. Christopher Austin mengatakan bahwa dia tidak pernah berbicara langsung dengan Monica
terkait instruksi tentang pengawasan video atau tentang pintu yang terbuka. Tapi dia memang mengatakan bahwa Robert Baker memberitahunya bahwa Monica yang memberikan semua instruksi itu, dan dia juga melihat Robert Baker sedang mengirim pesan kepada Monica pada hari pembunuhan itu. Namun saat pemeriksaan silang, pihak pembela mencoba menggugat kesaksian Austin, berusaha mencari celah dimanapun mereka bisa. Kamu tahu Tuan Baker dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, kan? Pak. Dan kamu juga tahu kamu mengalami hal serupa, benar? Ya. Dan kamu tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu adalah dengan bersaksi untuk pihak penuntut, benar? Untuk mengatakan yang sebenarnya, ya. Untuk bersaksi, itu juga benar? Ya. Ya, jadi pada saat itu, itulah pertama kalinya Anda pernah mengatakan, oh, Tuan Baker memberitahu saya bahwa Monica Cimentili menginginkan dia mati demi uang asuransi. Setelah saya bicara dengan pengacara saya. Benar, dan pengacara Anda memberitahu Anda, jika Anda tetap pada cerita ini, Anda tidak akan mendapatkan kesepakatan apapun. Keberatan di sini. Tak. Saya tarik pertanyaannya, mohon maaf. Menanggapi kesaksian Austin, pembela memanggil Robert Baker ke mimbar saksi. Apakah Anda merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Fabio Cimentili? Ya. Apakah Anda benar-benar melakukannya? Apakah Anda melihat terdakwa yang duduk di sini, Monica Cimentili? Ya. Anda mengenalnya baik saat pembunuhan itu, benar? Ya. Apakah adil mengatakan Anda punya hubungan romantis atau seksual dengannya? Ya, Anda bisa mengatakan begitu. Apakah itu benar? Ya. Apakah dia terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan rencana untuk membunuh Fabio Cimentili? Tidak, kamu yakin? Saya sangat yakin. Itulah tetap kesaksianmu di bawah sumpah hari ini? Itu sebelum persidangan Monica Cimentili. Tidak ada yang tahu apakah Robert Baker akan datang dan bersaksi, tapi ternyata dia datang. Dia menyaksikan bahwa kejahatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan Monica Cimentili. Dia melakukan itu karena ingin Monica hanya untuk dirinya dan menyingkirkan Fabio Cimentili demi dirinya sendiri, bukan demi Monica. Ini jelas merupakan kesaksian kunci untuk Monica. Saat diinterogasi pembela, dia tenang dan kooperatif. Tapi sikapnya berubah saat jaksa penuntut giliran bicara. Anda berulang kali mengubah cerita Anda dalam kasus ini agar sesuai dengan bukti. Benar? Secara resmi, tidak. Oke, jika Anda mengatakan secara resmi, saya tidak tahu maksudnya apa. Saya hanya bertanya kepada Anda. Anda sering mengubah cerita agar sesuai dengan bukti kasus ini. Benar? Anda bertanya atau memberitahu saya apa yang harus dikatakan? Yang mulia, saya sudah jujur kepada Anda, tidak ada hal lain. Bahwa jadi jika Anda berbicara dengan penasihat pembela di mana mereka meminta Anda untuk mengatakan yang sebenarnya dan Anda berbohong kepada mereka, Anda menganggap itu tidak resmi. Benar. Jadi tidak ke apa-apa kalau mereka meminta Anda untuk mengatakan yang sebenarnya dan Anda berulang kali berbohong kepada mereka. Memang saya berbohong kepada mereka. Dia sudah sering menceritakan banyak kisah berbeda, jadi tidak bisa dipercaya bahwa dia berbohong mengingat dan kebohongan yang pernah dia ucapkan saat bersaksi dan saat pemeriksaan silang terbukti dia berbohong, tidak langsung. Penuntut berusaha keras membuktikan keterlibatan Monica dalam pembunuhan ini. Sebagai contoh, mereka memutar rekaman percakapan dia dengan Robert Baker saat dalam tahanan kepada juri. Tunggu sebentar. Setelah mereka memberitahuku bahwa mereka menemukan DNA-mu, aku akan membawamu ke tempatku. Aku tak tahu maksudmu. Kompleks. Aku akan menemuimu hari ini. Aku tahu, tapi aku akan membicarakannya secara online. Aku akan berbohong, aku akan berbohong. Aku akan berbohong untuk mengajarkanmu tentang ini. Tapi jika aku benar-benar dengan terang-terangan menembak matanya, mereka tak bisa menariknya lagi. Kau mengambil nyawa? Harus mendengar begitu banyak. Menurutku kau adalah teman terbaik. Itu sangat memberatkan, terutama mengingat surat yang ditulis setelah Rob Baker mengaku bersalah dalam kasus ini.
Setelah lebih dari 2 bulan kesaksian dramatis, persidangan Monica Cementelli memasuki tahap argumen penutup. Waita di sini bukan karena dia penipu, pembohong, atau sebutan lain yang Anda gunakan. Kita berada di sini karena dia seorang pembunuh, dialah dalangnya. Terdakwa tidak akan melakukan pekerjaan kotornya sendiri, kan? Dia tidak akan membunuh Fabio. Namun dia tahu Baker pasti melakukannya karena Baker pembunuh berdarah dingin. Kita bukan di sini untuk menentukan apakah Monica Cimentilli istri yang buruk atau pezina. Kalian di sini untuk memutuskan apakah dia telah terbukti bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Robert Baker dan Christopher Austin melakukan pembunuhan tingkat pertama. Mereka bersekongkol untuk melakukan itu dan dia benar-benar membuat kesalahan bodoh. Kesalahan yang membawa seorang pria ke dalam kehidupan keluarganya itu adalah sesuatu yang harus dia jalani seumur hidupnya. Dan dia bersalah atas banyak hal, kebodohan, kemunafikan, berbohong, perzinahan. Tapi dia tidak bersalah atas pembunuhan. Juri berunding dan menghadapi tugas berat, yaitu mempertimbangkan kesaksian 2 pembunuh yang saling bertentangan. Siapa yang akan mereka percaya, Christopher Austin dari penuntut atau Robert Baker dari pembela? Kami para juri menyatakan Monica Cimentilli bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dalam kasus yang sama, kami para juri, dalam perkara yang disebutkan di atas, menyatakan terdakwa Monica Cimentilli bersalah atas kejahatan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Usai dinyatakan bersalah, Monica menghadiri sidang pembacaan vonis. Di sini saudari Fabio, Loretta, dan Morella menyampaikan pernyataan dampak korban yang sangat kuat. Pada 23 Januari 2017, saudara laki-laki saya, Fabio, disergap di halaman belakang rumahnya dan ditusuk berkali-kali. Salah satu luka itu menembus langsung ke jantungnya. Orang yang bertanggung jawab itu bukan orang asing. Itulah wanita yang telah menjadi bagian keluarga kami lebih dari 20 tahun istrinya, Monica. Sekarang kamu bisa panggil dirimu Nyonya Baker karena sudah tak punya hak atas nama Cimentilli. Dunia kini memandangmu sebagai pelacur dan pembunuh. Kamu menghancurkan masa depan putri-putrimu, merampas kepolosan mereka, dan menghancurkan rasa aman di dunia mereka. Anggap saja ini sebagai tamparan untuk wajah, tubuh, dan jiwamu. Sejak bertemu Monica lebih dari 25 tahun lalu, aku menghormatinya seperti saudara perempuan karena saudaraku ingin hidup bersama dia. Mengenang masa lalu terlalu menyakitkan dan memperdalam luka. Dia sangat bodoh. Melihat dia berpakaian seperti wanita murahan. Bagi Baker, hidup 6 bulan dari uang haram hanya iblis yang mampu memanipulasi kenyataan demi kenyamanannya. Dalam semua mimpi buruk terburukku, aku tidak pernah bisa membayangkan rencana yang begitu terencana ini. Monica, kamu adalah iblis. Dia tak bisa menatapku. Hukuman seumur hidup akan membebaskan kita dari penderitaan yang dia sebabkan. Untuk Fabio tercinta, sekarang kamu bisa istirahat. Biarkan cintamu dan kata-kata kami menenangkan jiwamu. Keadilan telah ditegakkan di sini. Pergilah sekarang, pergilah ke pelukan mereka yang telah mendahuluimu, ayah kita, ibu kita, paman-paman, dan sepupu-sepupu kita. Mereka menunggu untuk menyambutmu dalam pelukan abadi Tuhan. Sekarang kamu aman, tak ada lagi penderitaan atau ketakutan, hanya cahaya, cinta, dan damai. Putri Monica dan Fabio kemudian menyampaikan pernyataan dampak korban. Dan kamu harus membayangkan betapa bingungnya mereka mengingat mereka adalah anak dari korban sekaligus pelaku. Dalam upaya sembuh dari situasi mengerikan ini, saya ingin membahas orang tua saya dan kenangan saya tentang mereka. Saya sering menonton video lama keluarga hanya untuk mendengar suaranya, mendengar tawanya. Saya ingin mengingat bagaimana rasanya memiliki ayah, berada dalam pelukan cinta dan perlindungan seperti itu.
Dan kemudian ada ibuku, sandaranku. Kami berduka atas kepergian orang tua. Aku kehilangan ayah yang akan mengantarku di pelaminan dan ibu yang akan membantuku saat menjadi ibu. Namun aku akan terus melangkah. Aku akan terus berjuang demi keadilan, demi kebenaran, dan demi ibuku. Namaku Isabella, aku adalah putri bungsu dari Monica dan Fabio Cimentilli. Ibuku adalah yang terbaik, dia melakukan segalanya untukku. Dia mengorbankan karier dan meninggalkan keluarga demi mendukung ayahku serta memberi kami hidup yang baik. Banyak yang mengira karena aku mendukung ibuku, aku tak rindu ayah. Itu salah. Aku memikirkan ayahku setiap hari. Ayahku adalah kehilangan terbesar dalam hidupku dan rasanya menyakitkan karena dia tidak akan pernah mengenal diriku yang sekarang. Untuk ibu dan ayahku, aku mencintai kalian, aku merindukan kalian, dan aku akan selalu mengingat kalian. Menari di dapur. Setelah pernyataan dampak korban dari kedua belah pihak, inilah saatnya hakim menjatuhkan vonisnya. Saya menemukan bahwa Fennel adalah dalang dalam konspirasi pembunuhan ini. Baker tidak memiliki kecerdasan untuk merencanakan pembantaian yang begitu brutal dan terencana dengan baik. Vina bukan pelaku utama eksekusi manusia ini. Pernah menjatuhkan hukuman penjara kepada istrinya tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Itu nafsu kan? Aku? Itu dosa mematikan dan dia terjerumus. Sangat mudah di dunia ini untuk menjadi orang baik. Dan dia bisa saja jika dia punya perasaan ingin melakukan sesuatu di luar pernikahannya. Tinggal datangi Fabio dan bilang, lihat, kurasa aku sudah selesai di sini. Dan itu akan menjadi hal yang mudah dan benar untuk dilakukan, tapi dia memilih melakukan ini sebagai gantinya. Sekarang kamu memiliki keluarga yang hancur, jadi dia pantas dipenjara seumur hidup.